Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bintang 5, kembali lagi di Bintang 5 bincang-bincang tentang MTS 5. Hari ini saya tidak sendiri nih, saya ditemenin oleh alumni MTS Negeri 5 Jakarta yang sekarang sedang menempuh pendidikan di MAN IC Batam. Selamat siang Anissa. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, Juga? alhamdulillah. Anissa itu sedang libur ya sekarang ya? Iya Ibu. Iya. Sudah libur dari kemarin. Oke, Anissa boleh dong perkenalkan diri kamu ke teman-teman yang ada di sana. Halo teman-teman, saya Anissa Firjanira ini. Saya dari MAN IC Batam, kelas 11 dan saya adalah alumni dari MTS 5. Oke, Anissa, gimana nih rasanya? Sudah 2 tahun berarti ya? Sekarang sudah 2 tahun berjalan. Gimana nih rasanya sekolah di MAN IC yang termasuk ke dalam salah satu sekolah favorit yang ada di Indonesia? Rasanya gimana nih Anissa? Saya tentunya bangga Ibu kepada diri saya dan saya merasa senang bisa membanggakan kedua orang tua saya juga, membanggakan MTS 5 juga Ibu, gitu Ibu. Oke, MAN IC Batam itu kan tempat yang jauh ya, kita tahu tuh. Gimana kemudian Anissa itu memilih pada saat itu ketika memilih sekolah, memilihnya yang ada di Batam nih, kenapa nggak milih yang ada yang dekat-dekat aja yang ada di sini? Nah, semua orang pasti tentu menanyakan itu ya Bu. Iya. Jadi kenapa saya memilih yang Batam itu karena pada setiap kita mendaftar MAN IC itu kita diberitahu tentang informasi kota-kota, berapa banyak sih orang-orang yang mendaftar di MAN IC tersebut. Nah, perbandingan MAN IC Batam ini dengan MAN IC lainnya cukup besar, seperti contohnya MAN IC Serpong itu yang mendaftar sekitar 10.000. Itu tentu banyak banget kan Ibu. Nah, itu berbanding terbalik dengan MAN Ihsan Cendekia Kota Batam yang hanya mendaftar itu 1.000, sebesar 1.300-an. Jadi tentu peluangnya lebih besar pada MAN Ihsan Cendekia Kota Batam. Oke, jadi salah satu strategi kamu ya biar Iya. bisa masuk ke MAN IC adalah melihat peluang kemungkinan kamu bisa diterima. Ketika kamu memilih yang ada di Batam, ternyata peluang masuk kemungkinan lebih banyak nih daripada yang ada di sini. Oh, luar biasa sekali. Motivasi lain selain karena tadi peluang tersebut, ada nggak motivasi lain yang membuat kamu memilih sekolah di sana? Tentu ada dong Ibu. Jadi kenapa saya memilih di Batam daripada MAN IC lainnya? Itu karena saya mempunyai tekad untuk diri saya sekolah di tempat yang dekat dengan pantai nih Ibu, dan saya ingin traveling ke pulau-pulau. Nah, yang sangat cocok ini teman-teman itu MAN Ihsan Cendekia Kota Batam karena memang sangat dekat dengan pantai gitu Ibu. Karena kamu suka ke pantai? Suka Ibu, suka traveling juga. Oke, jadi alasan lain adalah pengen jalan-jalan ya? Iya Ibu. Oke, Anissa, Bu Hilda mau tanya nih, ketika kamu memilih MAN IC Batam yang tempatnya jauh, pada saat itu apakah orang tua langsung mendukung atau mungkin awalnya ngelarang nih atau berat ketika kamu memilih di Batam? Kenapa nggak yang deket-deket aja sih, sekolahnya deket-deket aja gitu? Tentunya itu orang tua pasti khawatir kan Ibu. Lagi pula saya itu anak terakhir dan perempuan, lalu iya, dan di Batam itu tidak punya saudara, jadi tidak punya kerabat. Jadi tentunya orang tua tuh pasti khawatir gimana anak saya bisa survive di sana gitu kan Ibu. Cuma saya selalu yakinin, saya punya tekad gitu untuk yakinin mereka bahwa saya sekolah di sana itu sekolah. Jadi apapun hasilnya, saya itu ingin membentuk pendidikan aja yang tentunya di sana, bukan kegiatan macam-macam. Oke, jadi kamu berhasil meyakinkan Iya. orang tua bahwa saya itu bisa di sana gitu ya. Pada saat awal kamu di sana ngalamin nggak yang kayak sedih ya, pengen pulang nih, Iya. kangen sama rumah nih gitu, ngalamin itu atau sampai sana udah langsung betah aja? Wah, enggak dong Bu. Jadi waktu awal itu pertama itu kaget lihat Batam itu yang luas, jalanan luas, lalu pas nyampe di IC-nya itu udah mulai perasaan sedih, kenapa harus di sini. Awalnya tuh kepikiran kenapa ya di sini, kenapa kemarin nggak dekat-dekat aja. Ternyata saya balik lagi ke motivasi diri saya bahwa saya udah bener kok sekolah di sini. Terus ada nih MAN IC punya program yang namanya UZA. Setiap murid yang masuk ke IC itu diberi waktu 40 hari untuk beradaptasi tanpa laptop, tanpa internet lainnya. Jadi hanya dikhususkan untuk beradaptasi di lingkungan-lingkungan dan kebiasaan-kebiasaannya Ibu. Nah, pada awalnya itu memang kita tuh sedih, kita tuh
kangen dengan rumah, kangen dengan kasur ya Ibu tentunya. Terus kita juga kangen dengan teman-teman lama kita, orang tua. Nah, tapi kita yakin dan kita yakin pada diri kita di sini untuk belajar. Terus kebetulan juga nih teman-teman, angkatan saya itu banyak dari luar Batam. Jadi kita sama-sama saling merangkul Ibu gitu. Oh, oke. Jadi pada saat itu nggak hanya Anissa ya yang dari luar Batam, banyak teman-teman yang lain yang rasanya juga sama. Jadi kalian saling menguatkan biar yuk pupuk kita pasti betah nih di sini ya. Karena itu sudah menjadi keputusannya ya. Baiklah Anissa, tentu saja untuk masuk ke MAN IC itu kan nggak gampang ya. Banyak saingnya, kemudian tentu saja karena ini sekolah bergengsi, sekolah favorit, pasti susah nih masuknya. Pada saat Anissa persiapan untuk masuk ke MAN IC, apa saja yang Anissa lakukan? Latihan-latihannya atau apanya? Boleh dong di-share biar teman-teman yang mau masuk ke sekolah unggulan biar tahu nih apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, persiapan ini saya sangat bersyukur banget di MTS 5 itu guru-gurunya sangat membimbing kami dalam mendaftar ke MAN IC. Lalu kami dibimbing arahan-arahan untuk apa sih hal-hal berkas-berkas yang perlu didaftarkan. Terus untuk persiapan tesnya kami latihan soal Ibu. Jadi latihan soal psikotes, tes-tes seperti tes-tes TKA, soal-soal TKA, lalu soal-soal UM, soal-soal seperti cerdas cermat, intinya tuh soal-soal yang berliterasi Ibu gitu Ibu. Oke, jadi harus rajin latihan soal ya, harus rajin latihan soal. Ada nggak nih, misalnya Anissa tuh ngambil soal dari mana? Ada dari buku misalnya atau dari internet? Bisa dikasih tahu sama teman-teman? Bisa keduanya nih teman-teman. Nah, tapi apabila kalian tidak memungkinkan untuk memiliki bukunya, itu bisa kalian searching di Google ataupun di platform online lainnya. Tentang soal-soal tes MAN IC atau soal-soal psikotes atau soal-soal literasi umum lainnya, itu sangat berguna teman-teman. Terus teman-teman juga bisa tuh review soal dari situ, di review soalnya, dilatih-latih, terus dicari tahu apa nih jawaban-jawaban yang benar gitu. Boleh tahu nggak ketika kamu tes di MAN IC ada berapa jenis soal? Nah, itu tuh kebetulan ada 3 Ibu. Ada tes psikotesnya, ada tes tentang kemampuan nalarnya, dan ada tes tentang kemampuan akademiknya Ibu. Oke, Anissa, boleh dong berbagi pengalaman belajar di MAN IC, suasana belajar di sekolah sana dengan di sini adakah perbedaan? Kan teman-temannya pasti beda-beda nih, kita dari suku yang berbeda, kemudian kalau di sana pasti teman-temannya lebih luas lagi, pasti ada perbedaan itu kan. Boleh dong diceritakan pengalaman suasana belajarnya bagaimana? Tentunya tuh suasana belajarnya juga pasti beda di sini Ibu. Tingkatannya juga beda, lalu kulturnya juga beda. Nah, tapi kami membiasakan diri dengan kita bareng-bareng saling bekerja sama dalam mengerjakan soal, lalu kita saling diskusi di sana. Pembelajarannya itu saling berpresentasi tentang apa sih yang kita dapatkan dari materi itu Ibu. Terus kita juga dianjurkan untuk mencari dari jurnal-jurnal, jadi kita sangat berliterasi di sana Ibu. Oke, boleh diceritakan fasilitas apa saja yang kamu dapatkan ketika kamu sekolah di MAN IC, terutama yang ada di Batam ya. Fasilitas apa sih yang kamu terima di sana? Alhamdulillah Ibu, fasilitas di sana cukup mumpuni untuk tingkat SMA, seperti televisi smartboard, lalu laboratorium yang lengkap, ada ruang komputer, lalu ada ruang Cambridge juga di sana Ibu, ada kurikulum Cambridge di sana Ibu kebetulan. Iya Ibu. Semua anak bisa ikut kurikulum itu? Itu juga nanti ada tesnya Ibu. Oh gitu. Okay. Bagi teman-teman nih yang ingin daftar, itu adalah di kurikulum Cambridge-nya. Oke, boleh diceritakan nih daily rutinnya atau kegiatan sehari-hari Anissa di sana setiap harinya itu ngapain aja dari pagi sampai malam? Kan di asrama ya, pasti kan setiap kegiatannya itu ada aturannya. Boleh dong dikasih tahu dari pagi bangun tidur sampai kamu tidur lagi, apa yang kamu lakukan? Nah, jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu sama Ibu jadwalnya. Kita bangun pagi jam 4, lalu mandi, sholat subuh, lalu kita jadwal makan jam 5 sampai jam 6, lalu kita pergi sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore.
Lalu dari jam 4 sore itu kita punya waktu free, kita bisa mandi, kita bisa menyuci, belajar, membaca buku, dan lainnya. Lalu pada saat jam 5 sore kita diwajibkan untuk makan, jatuh makan. Lalu pada saat maghrib sampai isya kita ada tadarus Al-Quran, sholat, dan belajar kitab ibu. Lalu setelah isya kita ada belajar mandiri, belajar malam namanya ibu. Jam tidurnya? Jam tidurnya itu selalu jam 10 ibu. Oh, jadi setelah jam 10 udah nggak boleh ada aktivitas Nggak apapun boleh ada nih? aktivitas apapun ibu. Oke, ada yang ngecekin tuh? Ada ibu, ada bagian dari OSIS Departemen OSIS. Oh, oke. Nah, kebetulan juga ibu pada saat Sabtu, hari Sabtu itu beda ibu. Jadi Sabtu ini dikhususkan untuk klub sains. Jadi klub sains ini untuk teman-teman yang berminat Olimpiade, OSN, OSK, OMI dan lainnya gitu ibu. Itu dibimbing dan dilatih di saat itu. Lalu ada eskul juga ibu hari Sabtu. Oh, jadi di hari Sabtu itu ada kegiatan bimbingan untuk anak-anak yang lomba dan eskul yang bisa diikuti oleh semua anak berarti ya? Iya ibu. Untuk anak-anak yang lomba itu terpilih atau ada pendaftarannya? Ada pendaftarannya dan ada tesnya ibu. Oh, oke, ada pendaftarannya dan ada tesnya. Tadi Anissa ceritain di hari Sabtu kegiatannya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ada nggak nih ekstrakurikuler yang paling menarik untuk Anissa? Jadi menjadikan Anissa, aku mau ngisi hari Sabtunya sama kegiatan ini gitu. Nah, kebetulan untuk eskul saya daftar di eskul bahasa Inggris ibu. Itu juga melatih saya untuk fluent di bahasa Inggris. Terus sebenarnya eskul di MAN IC Batam ini sangat bervariatif ibu. Ada pemanah ibu, ada atletik, lalu ada silat, band, tari, dan lain sebagainya. Lalu karena eskul mungkin belum cukup untuk saya, jadi saya memilih untuk gabung ke klub sains juga ibu. Berarti pagi juga ya, dari pagi sampai sore itu kegiatannya? Sampai siang ibu. Oh, sampai siang. Iya. Setelah itu free time. Setelah itu free time. Kalau hari Minggunya? Hari Minggunya dikhususkan untuk kita istirahat semua ibu dari jadwal-jadwal yang padat. Oke, siap. Berarti mager-mager ya? Iya, Hari untuk mager-mager. Oke, Anissa sudah diceritakan daily rutinnya begitu. Boleh dong kasih tips nih buat adik-adik yang ada di MTS 5, barangkali mereka tertarik buat ikut daftar, buat ikut masuk di MAN IC. Tipsnya bagaimana? Belajar yang bagaimana nih biar nanti bisa lolos ke MAN IC? Nah, jadi untuk teman-teman nih yang mau daftar MAN IC, teman-teman tuh pertama harus siapin tekad dan restu orang tua nih. Karena kalau dua itu aja nggak kuat, kalian kemungkinan juga tidak akan kuat untuk melakukan tesnya. Gitu. Jadi pertama kuatin itu dulu, lalu yang ketiga itu kalian harus banyak latihan soal, banyak latihan soal-soal dari YouTube atau Google, terus banyak review-review jawaban-jawabannya gitu. Dan kalian juga harus disiplin dalam melakukan itu. Oke, mudah-mudahan nanti banyak yang tertarik untuk masuk MAN IC ya. Iya, biar nanti ada adik tingkatnya yang ikut ada di MAN IC Batam. Iya, Ibu. Anissa sekarang sudah kelas 11 nih. Seperti yang Anissa sampaikan bahwa guru-guru di MTS 5 ini memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk Anissa masuk ke MAN IC. Sekarang ini ketika Anissa di MAN IC, apakah Anissa sudah mulai diarahkan nanti diarahkan nanti sekolah lanjutannya di mana nih? Terus Anissa sudah ada kepengenan belum mau masuk ke kampus mana? Dan pengen ambil jurusan apa? Boleh dong spill the tea, ceritain ke teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi alhamdulillahnya MAN IC ini pada saat saya kelas 11 sudah diarahkan ibu untuk pelatihan-pelatihan TKA dan peminatannya. Lalu setiap pembagian rapot juga kami juga diarahkan untuk fakultas apa dan jurusan apa, universitas apa yang cocok untuk kami gitu ibu. Terus guru BK di sana sangat berkontribusi banyak untuk siswa-siswinya karena kami sering konsultasi juga ibu, sangat welcome guru-gurunya kepada siswa-siswi yang ingin berkonsultasi gitu ibu. Terus di mana nih sekolah yang pengen Anissa tuju nantinya? Kampus perguruan tinggi yang pengen Anissa tuju nantinya? Doain saja ya teman-teman, ibu saya ingin insya Allah ke Universitas Erlangga di Jawa Timur dan Fakultas Teknologi Laboratorium Medis. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Anissa bisa terwujud. Anissa bisa masuk ke kampus impian dia. Oke, Anissa, kayaknya kita nggak bisa bincang-bincang terlalu lama nih. Kita dibatasi oleh durasi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi, cerita-cerita lagi. Sahabat Bintang 5, demikian tadi
perbincangan kita dengan salah satu alumni MTS Negeri 5 Jakarta yang saat ini sedang menempuh pendidikan di MANIC Batam. Mudah-mudahan teman-teman sahabat bintang 5 semuanya termotivasi juga untuk bisa melanjutkan di sekolah unggulan, begitu ya. Kita akhiri perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.